Maaf ya lama update. Hari ini dan seterusnya akan rutin upload 2 video per hari ya. Udah-udahan semua pendengar bisa dukung ya, agar bisa upload novel-novel seru lainnya. Terima kasih. Bab 751 Akupuntur Jarum Bordir. 70%. Kata-kata Jack Ma mengejutkan gadis itu. Anda harus tahu bahwa dia tidak mampu menyelamatkan Tuan Zhang, tetapi Jack Ma mengatakan bahwa dia 70% yakin akan menyelamatkan Tuan Zhang. Apakah dia membual? Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menatap Jack Ma dengan heran, bertanya-tanya apakah Jack Ma sedang membual. Kamu bilang kamu 70% yakin. Gadis itu berkata dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Jack Ma mengangguk dan berkata, ya, saya yakin 70%. Oke, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Kata gadis itu. Jack Ma tidak mengatakan apapun kepada gadis tampan itu, tetapi menunggu pramugari membawakan jarum sulaman. Segera, pramugari yang cantik kembali dengan tergesa-gesa, memegang sekotak jarum sulaman di tangannya, dan menyerahkannya kepada Jack Ma. Dia berkata, Tuan, bisakah Anda melihatnya? Jack Ma meliriknya dan mengangguk, iya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil jarum sulaman dan membungkuk untuk melakukan akupuntur bagi Zhang yang sekarat. Mata semua orang menatap Jack Ma. Anda hanya pernah mendengar akupuntur dengan jarum filiform untuk pasien, tetapi di mana Anda pernah melihatnya, ada orang yang menggunakan jarum sulaman untuk akupuntur untuk pasien. Gadis dalam gaun kuning pucat bahkan lebih terkejut. Dia sekarang magang di sebuah rumah sakit di Jianghai, dan dia juga tahu bahwa akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok membutuhkan penggunaan akupuntur dengan jarum akupuntur, dan pria di depannya benar-benar dapat menggunakan jarum bordir untuk pasien akupuntur, yang merupakan yang pertama dalam hidupnya. Pertama kali saya melihatnya, pertama kali saya mendengarnya. Jack Ma mengeluarkan jarum bordir. Jarum bordir umumnya terbuat dari besi, yang tidak sama dengan jarum perak yang digunakan untuk akupuntur. Jika Jack Ma ingin menggunakan jarum bordir ini untuk mencapai tujuan mengendalikan jarum dengan Qi, itu akan jauh lebih sulit daripada jarum perak biasa. Jack Ma menggunakan trukinya untuk mendisinfeksi jarum bordir, lalu dia mencubit bagian atas dari jarum bordir dan menancapkannya di titik akupuntur di tenggorokan Zhang. Setelah itu, dia membuka pakaian Zhang lagi, dan menusukkan jarum bordir ke jantung Zhang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata terbakar, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Lagi pula, hanya ada gadis berbaju kuning pucat yang adalah seorang dokter, dan yang lainnya tidak mengerti keterampilan medis, jadi mereka hanya bisa bingung. Meskipun gadis itu seorang dokter, dia hanya pengobatan barat, dan dia tidak mengerti akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, dia melihat bahwa Jack Ma serius tentang akupuntur untuk pasien, dan dia diam-diam berharap seperti yang dia katakan, dia akan dapat menyelamatkan Presiden Zhang. Jack Ma baru saja memasukkan 2 jarum sulaman, lalu menjepit ujung atas jarum sulaman yang tertancap di jantung. Kemudian, menggunakan metode jarum Wuji Shenzhen, dia menyuntikkan energi yang menyebalkan ke tubuh pasien. Bangunkan pasien. Presiden Zhang ini, yang memiliki riwayat penyakit jantung, pingsan karena beberapa rangsangan. Oleh karena itu, Jack Ma harus menggunakan energi kemarahannya untuk memperbaiki jantungnya, merangsang sarafnya, dan mencapai tujuan membangunkannya. Jarum bordir tidak lebih baik dari jarum perak. Namun, di bawah operasi Jack Ma, jarum bordir juga sedikit bergetar. Sisi sangat marah sehingga dia mengikuti jarum sulaman dan menuangkannya ke tubuh Zhang. Semua orang bingung dengan metode luar biasa Jack Ma. Dan gadis berbaju kuning pucat, meskipun dia tidak memahaminya dengan baik, melihat bahwa jarum sulaman memiliki sedikit getaran jarum, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia adalah seorang dokter barat, dia juga telah melihat akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan Tiongkok kuno, tetapi dia dapat menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk membuat jarum bergetar, dia belum pernah melihatnya. Adapun Jack Ma di depannya, dia benar-benar bisa membuat jarum sulaman untuk akupuntur bergetar. Dari sudut pandang gadis itu, ini jelas merupakan keterampilan magis. Sekretaris Zhang, pemuda itu, menatap akupuntur Jack Ma dengan mata terbakar. Secara alami, dia tidak mengerti pengobatan Tiongkok. Pada saat ini,
dia hanya bisa berdoa diam-diam agar Jack Ma benar-benar bisa menyelamatkan Presiden Zhang. Jack Ma menggunakan jarum bordir untuk akupuntur untuk pasien, dan kesulitannya meningkat setidaknya setengahnya. Jack Ma menghela nafas dalam hatinya, jarum bordir ini benar-benar tidak sebagus jarum kerawang untuk akupuntur. Namun, bahkan jika jarum sulaman ini tidak sebagus jarum perak, di bawah keterampilan akupuntur magis Jack Ma, itu masih bisa mengerahkan 2/3 dari kekuatan Jack Ma. Cukup. Menit berlalu. Sekitar 20 menit berlalu, dan semua orang menjadi tidak sabar ketika mereka melihat bahwa Zhang belum bangun, dan bergumam, dapatkah pemuda ini melakukannya? Kurasa dia tidak bisa. Aku belum pernah melihat orang menggunakan jarum bordir untuk akupuntur. Bukankah itu hanya omong kosong? Ya, itu hanya omong kosong. Presiden Zhang ini, sepertinya sudah berakhir. Sekretaris itu masih muda. Mendengar diskusi semua orang, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia buru-buru bertanya pada Jack Ma, yang berfokus pada akupuntur, "Hei, bisakah kamu melakukannya?" Jack Ma dipanggil oleh orang ini, dan kemarahannya hampir tidak teratur. Dia melirik pemuda itu dengan dingin dan berkata, "Jangan ganggu aku. Kamu, katakan saja jika kamu tidak bisa," kata pemuda itu. Gadis itu tidak tahu apakah Jack Ma bisa menyelamatkan Presiden Zhang, tapi dia masih mempercayai Jack Ma di dalam hatinya, dan dia buru-buru menegur pemuda itu, "Jangan ganggu dia." Pemuda itu segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Sekitar 5 menit kemudian, bahkan gadis itu menjadi tidak sabar, tetapi dia tidak mengganggu Jack Ma. Yang lain berbisik, "Saya tidak bisa melihat anak ini ketika saya melihatnya, itu benar-benar megah." Itu benar, saya belum pernah mendengar tentang pengobatan Tiongkok yang dapat menyelamatkan orang. Hei, pengobatan tradisional Tiongkok sudah hilang, dan sudah lama mati. Sekretaris itu diam-diam curiga ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Dia buru-buru menatap Jack Ma dan bertanya, "Bisakah kamu melakukannya?" Jack Ma tidak memandangnya dan mengabaikannya. Beberapa pramugari juga menatap Jack Ma dengan curiga dengan wajah cantik mereka, bertanya-tanya apakah Jack Ma bisa melakukannya. "Jika kamu tidak bisa, berhenti saja." Sekretaris tidak tahan lagi dan ingin menghentikan Jack Ma, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara batuk. Mendengar suara batuk, semua orang menoleh untuk melihat orang yang batuk. Hanya tampilan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi heran. Orang yang batuk itu tidak lain adalah Tuan Zhang. Ditemani oleh batuk Tuan Zhang, dia perlahan membuka matanya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terkejut dan berteriak. "Ya Tuhan! Presiden Zhang ini sudah bangun. Pemuda ini tidak mudah. Dia benar-benar menyelamatkan Presiden Zhang. Menggunakan jarum bordir dan akupuntur untuk menyelamatkan orang, ini keajaiban. Pemuda ini benar-benar seorang dokter jenius." Semua orang berteriak, tetapi mereka semua lupa bahwa belum lama ini, mereka memandang rendah Jack Ma. Gadis itu terkejut dan senang ketika dia melihat bahwa Presiden Zhang bangun. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya, yang menggunakan jarum bordir dan akupuntur untuk menyelamatkan pasien, terlalu luar biasa, bukan? Bab 752 juga bermarga Xiao. Untuk sementara, dia menatap Jack Ma dengan tatapan berbeda. Sekretaris itu bahkan lebih bersemangat, dia tidak menyangka bahwa Jack Ma benar-benar melakukannya. Dia tiba-tiba merasakan wajah yang terbakar karena rasa tidak hormatnya kepada Jack Ma barusan. Sekretaris buru-buru mendukung Zhang dan berkata, "Presiden Zhang, bagus sekali, apakah Anda sudah bangun?" Zhang terbatuk beberapa kali, lalu menatap Jack Ma dan berkata dengan penuh terima kasih, "Adik laki-laki, terima kasih telah menyelamatkanku." Jack Ma mengeluarkan jarum sulaman dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, Lu Jianqiu menarik pisau untuk membantu, seharusnya begitu." Presiden Zhang, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki riwayat penyakit jantung, jadi cobalah untuk tidak terbang masuk masa depan. Lain kali, Anda mungkin tidak seberuntung itu. Ketika Presiden Zhang mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya." Jack Ma mengangguk, memasukkan 2 jarum sulaman ke dalam kotak jarum, dan mengembalikannya kepada pramugari yang cantik,
sambil berkata, terima kasih. Pramugari juga menatap Jack Ma dengan mata cerah, dan berkata, kamu sangat luar biasa. Seharusnya semua pramugari kru kami, terima kasih. Jack Ma mengangguk ringan dan tersenyum, bukan apa-apa. Setelah Jack Ma mengatakan itu, dia akan pergi. Begitu Tuan Zhang melihat Jack Ma berjalan pergi, dia buru-buru berkata, Xiao Ma, tolong berhenti. Jack Ma menatapnya dan berkata, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Gong-gong menyimpan kebaikan yang luar biasa, tetapi saya belum melunasinya. Berani menanyakan nama Gonggong? Tanya Tuan Zhang penuh terima kasih. Jack Ma berkata dengan ringan, saya baru saja berkata, Lu Jian tidak datar dan menarik pisau untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyebutkan nama saya. Ini. Zhang tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan menyelamatkan dirinya sendiri bahkan tanpa menyebut namanya. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu bank dan kartu pos dari tubuhnya, menyerahkannya kepada Jack Ma, dan berkata, Enggong, ini adalah ide kecilku, juga kartu posku. Di masa depan, kamu akan menjadi sini untuk membantu saya. Ya, hubungi saja nomor di atas. Ketika sekretaris melihat kartu bank yang dikeluarkan Presiden Zhang, dia diam-diam terkejut, tetapi dia tahu ada 5 juta di dalamnya. Sekarang, pemuda itu telah menghasilkan banyak uang. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat mengagumi Jack Ma. Dia berpikir bahwa Jack Ma akan menerima ucapan terima kasih dari kartu bank, tetapi Jack Ma berkata dengan ringan, saya menerima ucapan terima kasih Anda, dan saya tidak menginginkan hal-hal ini. Tidak ingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Bahkan sekretaris terkejut, Jack Ma sebenarnya menolak kebaikan Presiden Zhang. Zhang tersenyum sedikit. Dia berpikir bahwa Jack Ma berpikir bahwa uang di kartu itu terlalu rendah, jadi dia berkata, Kasim, ada 5 juta di kartu ini. Jika Anda pikir itu terlalu sedikit, saya akan memukul 5 lagi. Juta di dalamnya. Mendesis. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Kartu ini selalu diberikan kepada pemuda ini, dan sebenarnya ada 5 juta. Itu banyak. Zhang berpikir bahwa Jack Ma akan tergerak setelah dia mengatakan nomornya, tetapi Jack Ma masih terlihat seperti biasa dan berkata, Tuan Zhang, Anda salah paham. Saya tidak berpikir uangnya terlalu sedikit, tetapi saya hanya mengatakannya. Sampai jumpa di jalan. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya benar-benar tidak menginginkan uang ini. Bagaimanapun, Jack Ma tersenyum ringan, berbalik dan berjalan langsung ke kelas ekonomi. Semua orang melihat punggung Jack Ma dengan heran dan pergi. Wajah banyak orang di tempat kejadian penuh dengan rasa sakit yang membakar. Tidak ada alasan baginya. Mereka mengira Jack Ma serakah akan uang, jadi dia memperlakukan Presiden Zhang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Jack Ma tidak meminta sepeser pun. Bagaimana ini tidak membuat semua orang terkejut dan malu. Sekretaris itu merasa wajahnya panas dan memalukan. Gadis dalam gaun kuning pucat juga menatap punggung Jack Ma dengan takjub, matanya dipenuhi dengan sinar cahaya yang berbeda. Dokter wanita ini, terima kasih telah menyelamatkan saya. Presiden Zhang juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gadis berbaju kuning muda itu. Gadis itu tersenyum kecil, menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, terima kasih, dan langsung berjalan ke kelas ekonomi. Segera setelah gadis itu pergi, Zhang merasa lega dan bergumam, keterampilan medis pemuda itu benar-benar tinggi. Setelah dia menyelamatkan saya tidak tahu betapa nyamannya saya. Anak-anak muda ini, saya harus merawatnya dengan baik. Mereka, bertemanlah. Zhang mengagumi Jack Ma sedikit sekarang, dan di dalam hatinya, dia diam-diam ingin berteman dengan Jack Ma. Bukan hanya Zhang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan pramugari mengagumi Jack Ma. Meskipun Jack Ma tidak tampan, dia adalah pemuda tampan dengan alis yang jelas. Terutama ketika Jack Ma langsung menolak hadiah 5 juta barusan, udaranya tidak terlalu menawan, dan pramugari ini langsung tergerak. Beberapa pramugari bahkan berpikir untuk memberikan catatan kepada Jack Ma. Jack Ma kembali ke tempat duduknya. Gaun kuning pucat juga kembali ke tempat duduknya. Gadis berbaju kuning pucat, dengan senyum di bibirnya, mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya kepada Jack Ma,
Halo, nama saya Xiao Yifan, bolehkah saya bertanya kepada dokter, siapa nama Gao? Juga bermarga Xiao. Jack Ma memiliki kepekaan khusus terhadap mereka yang memiliki nama belakang Xiao. Bagaimanapun, keluarga Xiao di ibu kota adalah musuh bebuyutannya. Tentu saja, tidak banyak orang dengan nama keluarga Xiao di dunia. Gadis di depanku yang mengenakan pakaian sederhana dan duduk di kelas ekonomi tentu saja bukan wanita tertua dari keluarga Xiao. Biasanya, nona tertua dari keluarga Xiao berada di level yang sama dengan nona tertua dari keluarga Long, Rose Long, kan? Bagaimana mungkin gadis di depannya adalah nona Xiao? Jack Ma tidak bisa tidak merasa sedikit lucu karena keraguannya. Dia juga buru-buru mengulurkan tangannya, mengguncang Xiao Yifan dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, namaku Jack Ma. Kamu Jack. Nama yang sangat bagus. Xiao Yifan berkata sambil tersenyum. Xiao Yifan tersenyum manis, seperti bunga yang lembut di bulan Maret. Bagaimana mungkin? Jack Ma menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berani bertanya kepada Tuan Ma, dari mana Anda mendapatkan sekolah menengah? Bagaimana bisa ada keterampilan medis yang begitu ajaib? Xiao Yifan memiliki kesan yang sangat baik tentang Jack Ma, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di Jianghai. Adapun keterampilan medis saya belajar dari seorang lelaki tua di pedesaan. Kata Jack Ma cukup sederhana. Tidak, Tuan Ma, Anda rendah hati, keterampilan medis Anda sangat tinggi, misalnya, Tuan Zhang barusan, saya menyelamatkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada efek sama sekali. Ketika Anda mengambil tindakan, Anda masih menggunakan jarum sulaman akupuntur untuk akupuntur dia. Sungguh menakjubkan bahwa dia diselamatkan, kata Xiao Yifan dengan kekaguman. Dikagumi oleh wanita cantik, Jack Ma merasa bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Namun, dia masih berkata dengan rendah hati, trik mengukir serangga bukanlah apa-apa. Tuan Ma, Anda benar-benar rendah hati. Xiao Yifan tersenyum. Tidak. Jack Ma melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Xiao Yifan adalah gadis yang sangat manis dan ramah. Setelah mengobrol dengan Jack Ma sebentar, dia mengobrol dan tertawa dengan Jack Ma. Dan Jack Ma juga memiliki kesan yang baik tentang gadis ini. Bab 753 Adik Xiao Longxuan. Tuan Ma, ketika kita tiba di ibu kota, jika nyaman, apakah kita akan makan? Ketika pesawat hendak terbang di atas ibu kota, Xiao Yifan tiba-tiba mengirim undangan ke Jack Ma. Namun, ketika Xiao Yifan membuat undangan, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Jelas, dia sedikit malu. Diundang oleh seorang wanita cantik, Jack Ma tidak bisa menolak, jadi dia berkata, oke, jika kamu punya waktu, mari kita makan malam bersama, aku akan mentraktirmu. Itu tidak perlu, aku mendengarkan aksenmu, dan aku bukan penduduk asli Beijing. Sebagai penduduk asli Beijing, aku tuan rumahnya. Aku mengundangmu, kata Xiao Yifan sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita lakukan. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Yah, bagus. Kalau begitu berikan nomor teleponmu dan aku akan merekamnya. Dengan mengatakan itu, Xiao Yifan mengeluarkan pena dan kertas dari tasnya, dan ingin mencatat nomor ponsel Jack Ma. Jack Ma mengatakan nomor ponselnya. Setelah merekam nomor ponsel Jack Ma, dia menggoyangkan kertas di tangannya dan berkata, aku meneleponmu, tetapi kamu tidak diizinkan untuk tidak menjawab. Tentu saja. Jack Ma tersenyum. Xiao Yifan tersenyum manis lagi. Pesawat mendarat di Beijing. Di paruh kedua perjalanan, ditemani oleh seorang gadis manis seperti Xiao Yifan, Jack Ma merasa bahwa perjalanan ini benar-benar tidak sepi. Saat turun dari pesawat, pramugari yang membawakan Jack Ma jarum bordir justru menghentikan Jack Ma. Jack Ma terkejut, menatap pramugari dan berkata, ada apa denganmu? Pramugari tampak sedikit tidak wajar, lalu menyodorkan sebuah bola kecil kertas ke tangan Jack Ma, dan pergi dengan wajah malu-malu. Jack Ma tampak bingung, membuka bola kertas dan melihat ada nomor ponsel di atasnya, yang membuat Jack Ma tercengang. Ternyata pramugari memberikan nomornya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pramugari tertarik pada dirinya sendiri. Kasim, aku sangat beruntung bisa disukai oleh pramugari.
Saat Jack Ma melihat catatan itu dan tersenyum tak berdaya, sebuah suara datang dari belakang. Jack Ma menyimpan catatan itu, dan melihat bahwa Tuan Zhang, yang diselamatkan olehnya, memandang dirinya sendiri dengan senyuman dan kesempitan. Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Zhang, Anda bercanda." "Saya tidak bercanda. Pramugari yang memberikan catatan itu kepada Anda barusan adalah wajah dari penerbangan ini. Kakek harus memanfaatkan kesempatan ini," kata Tuan Zhang sambil tersenyum tipis. Jack Ma terdiam. Presiden Zhang tidak lagi mengejek Jack Ma, tetapi berkata dengan serius, "Kasim, apakah Anda punya waktu? Saya ingin melakukan sesuatu, silakan makan." Jack Ma melambaikan tangannya dan menolak, "Tuan Zhang, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Mari kita bicarakan itu ketika saya punya waktu." Perpisahan. Jack Ma hendak pergi, dan Tuan Zhang buru-buru berkata, "Kasim, kamu harus memberitahuku namamu, kan?" Batuk, "Namaku Jack Ma." Jack Ma berkata ringan dan pergi. Melihat bahwa Jack Ma tidak menganggap serius Presiden Zhang, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Tuan Zhang, pemuda ini sangat tidak peduli dengan pujian. Anda sangat sopan kepadanya, namun dia masih seperti ini. Sikap yang buruk." Zhang mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan dia memelototinya dan berkata, "Xiao Zhou, dia adalah penyelamat saya. Lain kali, jika Anda berani memfitnahnya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." "Ah, maaf, Tuan Zhang." Ketika Xiao Zhou mendengar kata-kata itu, dia langsung berkeringat dingin. Jack Ma berjalan keluar dari bandara. Begitu dia keluar dari bandara, suara Xiao Yifan datang, "Mas Senyi, aku memanggilmu, kamu tidak boleh menolak untuk menjawabnya." Jack Ma menatap Xiao Yifan dan melihat Xiao Yifan tersenyum manis padanya, memegang telepon di tangannya. Jack Ma buru-buru mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan melewatkannya. Selamat tinggal. Selamat tinggal." Xiao Yifan dan Jack Ma mengucapkan selamat tinggal. Jack Ma menatap punggung tampan Xiao Yifan dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Jack Ma memperbaiki matanya dan menatap Xiao Yifan lagi, tetapi menemukan bahwa Xiao Yifan masuk ke mobil Audi biasa. Melihat Xiao Yifan masuk ke mobil Volkswagen biasa, Jack Ma berkata dalam hatinya, "Aku benar-benar terlalu khawatir di pesawat, bagaimana mungkin gadis ini berasal dari keluarga Xiao? Jika dia benar-benar keluarga Xiao, bagaimana dia bisa duduk di mobil biasa?" Mobil. Jack Ma menggelengkan kepalanya, naik taksi, dan pergi. Selain itu, Xiao Yifan masuk ke mobil Volkswagen biasa, dan pengemudinya ternyata Xiao Longxuan, tuan muda keluarga Xiao. "Kakak, kamu orang yang sibuk, bagaimana kamu punya waktu untuk menjemputku?" Xiao Yifan duduk di kopilot, menatap Xiao Longxuan dengan gembira, putra tertua dari keluarga Xiao yang mengemudi. Xiao Longxuan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah saudara perempuanku. Kamu kembali, aku secara alami akan datang menjemputmu." Xiao Yifan berkata dengan senyum manis, "Terima kasih, saudara." "Sial, kenapa kamu gadis bodoh membicarakan ini? Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di Jianghai? Jika tidak, aku akan memobilisasi beberapa koneksi dan memindahkanmu ke rumah sakit Jingcheng." Xiao Longxuan berkata dengan prihatin. "Jangan, kakak. Saya melakukan pekerjaan dengan baik di Jianghai. Saya telah diakui oleh mentor saya dengan kerja keras saya, dan saya akan segera dapat menjadi biasa. Anda tidak boleh menggunakan kekuatan keluarga Anda untuk membantu saya. Aku tidak ingin melewati pintu belakang, dan aku tidak bisa kehilangan orang itu." Xiao Yifan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Xiao Longxuan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu gadis, itu benar. Kamu tidak perlu memiliki jaringan keluarga, kamu harus pergi ke tempat seperti Jianghai untuk memperjuangkan dirimu sendiri, aku benar-benar bisa tidak memberitahumu." Xiao Longxuan berkata begitu, tetapi matanya penuh perhatian. "Saudaraku, apa yang kamu katakan salah, Jianghai bukanlah tempat di mana burung tidak buang air, itu adalah tempat yang indah dengan orang-orang yang luar biasa. Baru saja, saya kembali dengan pesawat, dan saya bertemu dengan seorang pemuda di pesawat.
Pemuda ini memiliki keterampilan medis yang sangat luar biasa. Dia hanya menggunakan jarum sulaman untuk menyelamatkan pasien yang sekarat. Aku mendengar aksennya, seperti penduduk asli Jianghai. Bisakah Anda mengatakan bahwa Jianghai tidak bisa melakukannya? Xiao Yifan berkata dengan cerah. Mendengar ini, Xiao Longxuan hanya menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir bahwa tempat kecil seperti Jianghai dapat memiliki orang yang kuat. Namun, ada gumaman di hatinya, jika Anda harus mengatakan bahwa Jianghai agak istimewa, itu adalah anak itu, dia berasal dari Jianghai. Xiao Longxuan tidak berdebat dengan saudara perempuannya, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kakak, besok adalah ulang tahun ke-80 kakek, apakah Anda menyiapkan hadiah untuk kakek?" Ketika Xiao Yifan mendengar kata-kata itu, dia menepuk tasnya dan berkata, "Hadiah sudah disiapkan." "Oh, hadiah apa?" Xiao Longxuan berkata dengan rasa ingin tahu. "Rahasia." Xiao Yifan berkata dengan misterius. "Baiklah." Xiao Longxuan tersenyum sedikit dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. "Ngomong-ngomong, saudaraku, hal menarik apa yang terjadi di Beijing baru-baru ini?" Xiao Yifan menatap saudaranya dan bertanya sambil tersenyum. "Ya." Xiao Longxuan mengangguk. "Beritahu saya." Bagaimanapun, Xiao Yifan adalah seorang gadis, ketika dia mendengar sesuatu yang menarik, atribut gosipnya meledak, matanya berbinar dan dia bertanya. Wajah Roslong telah sembuh dan penampilan sebelumnya telah kembali. Xiao Longxuan berkata. Bab 754 Tuan Xiao. Ketika Xiao Yifan mendengar ini, wajahnya yang manis dan cantik menunjukkan senyum dan berkata, "Nona Long adalah kecantikan nomor 1 di ibu kota, dan begitu dia mendapatkan kembali penampilannya, dia akan kembali ke tahta kecantikan nomor 1 di ibu kota." "Kakak, omong-omong, apakah kamu tidak tertarik dengan Roslong? Lalu kapan kamu akan mengejarnya, menikahi rumahnya, dan menjadi saudara iparku?" Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, wajah Xiao Yifan menjadi tegas. Xiao Longxuan buru-buru memelototinya dengan ekspresi aneh, "Jangan bicara omong kosong." Xiao Yifan menjulurkan lidah merah mudanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, yang lebih menarik dari Roslong adalah dia jatuh cinta pada seorang pria, kata Xiao Longxuan perlahan. Kata-kata Xiao Longxuan segera memicu atribut gosip Xiao Yifan, dan buru-buru bertanya, "Saudaraku, kamu bilang kamu menyukai seorang pria. Siapa-siapa?" Xiao Yifan tahu bahwa kecantikan nomor 1 di ibu kota, Roslong, wanita tertua dari keluarga Long, pasangan pria itu selalu jujur. Bahkan jika saudara laki-lakinya sangat baik, Roslong memperlakukan saudara laki-lakinya dengan sederhana dan acuh tak acuh. Sekarang, dia tiba-tiba mendengar kakaknya mengatakan bahwa Roslong jatuh cinta dengan seorang pria, yang membuat hati gosip Xiao Yifan langsung naik, dan dia dengan cepat menanyai kakaknya. "Kamu mungkin juga menebak." Xiao Longxuan tersenyum. Xiao Yifan merenung sejenak, dan bergumam, "Roslong adalah wanita yang sombong dan arogan. Dengan estetikanya, pria yang disukainya pasti berbakat super muda. Aku ingat, Qin Qiong, saudara Qin, hanya dalam mengejarnya, dia tidak akan jatuh cinta pada Qin Qiong, kan?" Xiao Longxuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Ini bukan Qin Qiong." "Bukan Qin Qiong. Siapa itu? Mungkinkah itu saudaramu?" Canda Xiao Yifan. Xiao Longxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja bukan aku." "Siapa itu? Apakah aku mengenal orang ini?" Xiao Yifan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak tahu?" kata Xiao Longxuan. "Karena aku tidak saling mengenal, bagaimana aku bisa menebaknya?" "Kakak, jangan pedulikan, katakan saja siapa orang ini." Xiao Yifan bertanya. "Jika kamu mengatakannya, kamu tidak percaya. Orang ini adalah pemuda dari daerah pedesaan. Dia terlihat seperti orang normal." Xiao Longxuan berkata dengan ringan, tetapi ada sentuhan makna di matanya. "Apa? Kamu mengatakan bahwa Roslong menyukai seorang pemuda dari pedesaan. Selain itu, orang ini memiliki penampilan yang polos. Lalu bagaimana Roslong bisa menyukainya? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia?" Xiao Yifan bertanya dengan bingung. "Haha, untuk mengatakan bahwa orang ini luar biasa, itu masih sedikit," kata Xiao Longxuan ringan.
Apa yang istimewa dari itu? Xiao Yifan bertanya balik. Keterampilan medis orang ini tidak buruk, dan kungfunya juga bagus, kata Xiao Longxuan. Keterampilan medis yang bagus. Seni bela diri yang bagus. Mungkinkah pemuda yang kamu bicarakan adalah seorang dokter? Xiao Yifan bertanya dengan bingung. Sama dengan 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 sama dengan. Itu dia. Kalau begitu pergilah bersamaku. Xiao Yifan berkata, ini sangat menarik. Aku tidak menyangka Roslong akan jatuh cinta pada seorang dokter muda dari pedesaan. Xiao Yifan tidak banyak bertanya tentang dokter muda yang disukai Roslong. Bagaimana dia tahu bahwa dokter muda yang disukai Roslong adalah Jack Ma, dokter Tiongkok yang kuat yang dia temui di pesawat. Segera. Xiao Longxuan mengendarai mobilnya dan kembali ke rumah Xiao bersama saudara perempuannya Xiao Yifan. Xiao Yifan memimpin untuk mengunjungi lelaki tua dari keluarga Xiao. Orang tua dari keluarga Xiao sudah berusia 80 tahun. Wajahnya kurus, janggut dan rambutnya memutih, dan dia tampak seperti orang sekarat. Pada saat ini, dia berada di halaman kecil, berbaring di kursi malas, dengan dua kenari mengkilap di satu tangan. Kakek. Suara renyah dan manis terdengar di telinganya. Mendengar suara ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah lelaki tua keluarga Xiao. Dia tahu bahwa cucunya yang berharga telah kembali. Dia hendak duduk dengan tergesa-gesa, dan seorang gadis berlari ke arahnya, mendukungnya, dan berkata dengan senyum manis, "Kakek, aku akan membantumu." "Gadis, kamu ingin mati kakek?" Nyonya Xiao memandang cucu perempuan di depannya dengan kebaikan, dan di mata yang mendung itu, ada binar cinta. Dia mengulurkan tangannya yang kering dan meraih tangan cucunya, tampak bahagia. "Kakek, cucu perempuan juga merindukanmu." Xiao Yifan berjongkok di samping kursi malas kakeknya dan berkata sambil merengek. "Haha." Nyonya Xiao tersenyum ramah. Tuan Xiao tampak seperti orang tua yang baik dan bahagia. Namun, siapa yang tahu, dalam reformasi besar, beberapa dekade lalu, lelaki tua ini, yang dibantu oleh kepala desainer, mencapai prestasi besar. "Gadis, aku dengar kamu mulai magang. Apakah kamu baik-baik saja?" kata Nyonya Xiao sambil tersenyum. "Kakek, ya, saya sekarang bekerja sebagai magang di sebuah rumah sakit di Jianghai, dan para pemimpin sangat optimis tentang saya. Saya akan segera bertobat," kata Xiao Yifan sambil tersenyum. "Yah, senang bisa menghidupi dirimu sendiri," puji Nyonya Xiao. "Hihi." Mata indah Xiao Yifan bergerak, dan dia tersenyum menawan dan berkata, "Kakek, bagaimana perasaanmu baru-baru ini?" Nyonya Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, seiring bertambahnya usia, bagian-bagian tubuhmu menua, tetapi jika hujan di hari yang mendung, seluruh tubuhmu akan merasa tidak nyaman." Xiao Yifan merasa sedih ketika mendengar ini, tetapi dia tiba-tiba memiliki ide dan pemikiran tentang Jack Ma yang dia temui di pesawat. Keterampilan medis Jack Ma sangat tinggi, dan dia juga seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat baik sangat pandai menjaga kesehatan. Bukankah baik baginya untuk merawat tubuh kakeknya? Memikirkan hal ini, Xiao Yifan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, meskipun saya juga seorang dokter barat, saya tidak pandai menjaga kesehatan dan mengkondisikan tubuh. Namun, pengobatan Tiongkok berfokus pada pelestarian dan pengkondisian kesehatan. Mengapa Anda tidak mengundang seorang dokter pengobatan Tiongkok untuk membantu Anda dengan pengkondisian?" Nyonya Xiao melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tidak ada gunanya, ayahmu membawakanku Dr. Genius Wang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang telah melakukan akupuntur pada saya selama beberapa hari. Tidak hanya tubuh saya tidak menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Nyaman. Ketika orang tua dan tidak berguna, bahkan jika seorang dokter pengobatan Tiongkok yang kuat datang untuk merawat saya, itu tidak berguna.
Nyonya Xiao berkata, menghela nafas pelan, dengan penampilan seorang pahlawan yang terlambat. Tidak ada yang bisa menahan erosi waktu, bahkan mantan pria super seperti Tuan Xiao. Xiao Yifan berkedip dan berkata, "Kakek, saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Anda. Orang ini sangat ahli dalam pengobatan dan mungkin dapat mengatur tubuh Anda dengan baik." Nyonya Xiao menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, siapa itu. Ini juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dan seorang praktisi pengobatan Tiongkok muda, kata Xiao Yifan. Juga TCM. Atau TCM muda. Setelah mendengar ini, Nyonya Xiao tersenyum lembut, "Gadis, jangan repot-repot, Wang Subo, dokter jenius tua, yang dikenal sebagai 8 dokter hebat di ibu kota, tidak dapat mengatur tubuh saya dengan baik, apalagi orang lain. Itu saja, tubuhku, itu saja, satu hari adalah satu hari." Bab 755 Sikap Orang Tua. Kakek, obat Cina yang saya rekomendasikan kepada Anda, meskipun dia masih muda, dia sangat kuat. Saya baru saja kembali dari pesawat. Di pesawat, seseorang pingsan karena serangan jantung. Saya menyelamatkannya, tetapi tidak berhasil. Melihat orang ini sekarat, dokter muda Tiongkok itu hanya menggunakan akupuntur untuk orang itu. Orang-orang segera bangun. Dan, kakek, pemuda itu masih menggunakan jarum sulaman untuk akupuntur. Ajaib atau tidak? Kata Xiao Yifan dengan kagum. Oh, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Nyonya Xiao menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kakek, bolehkah aku tetap membohongimu? Berjanjilah padaku dan biarkan aku memintanya untuk melihat tubuhmu. Xiao Yifan memohon pada kakeknya dengan cara yang lucu. Nyonya Xiao telah disiksa oleh rasa sakit fisik baru-baru ini, dan tidak ada gunanya meminta dokter tua Wang untuk sembuh. Sekarang, cucu perempuan saya berkata bahwa ada seorang praktisi pengobatan Tiongkok muda, yang sangat menakjubkan, jadi mengapa tidak mencobanya? Dia tahu bahwa cucunya telah menjadi jenius medis sejak kecil, dan dia pasti tidak akan membodohi lelaki tua itu dalam hal ini. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa memanggil pemuda itu dan menunjukkannya kepadaku." "Oke, kakek." Xiao Yifan segera merespon dengan terkejut. Sama seperti Xiao Yifan dan kakeknya sedang mengobrol dan tertawa, Xiao Yunfeng berjalan dengan wajah cemberut. Xiao Yifan sangat takut pada ayahnya sendiri. Ketika dia melihat ayahnya datang, dia segera berdiri dengan hormat dan memanggil, "Ayah." Xiao Yunfeng bahkan tidak memiliki senyum di wajahnya, dia hanya berkata dengan ringan, "Pergilah menemui ibumu, aku akan berbicara dengan kakekmu." "Oh." Xiao Yifan menjawab, berkedip dengan kakeknya, berkata, "Kakek, aku pergi, dan pergi." Kakek Xiao memperhatikan putrinya meninggalkan halaman dengan senyum di wajahnya, sampai cucunya menghilang dari pandangannya, wajahnya yang kurus, tetapi senyumnya memudar, kembali ke tatapan serius, menatap putranya, berkata dengan ringan, "Ada apa?" "Ayah, aku sudah mengirimkan undangan untuk ulang tahunmu besok, dan aku hanya mengundang teman lamamu sesuai permintaanmu. Namun, menurut reputasi lama Anda, orang-orang kelas berat yang tidak menerima undangan mungkin juga datang untuk memberi selamat kepada Anda." Laporan Xiao Yunfeng yang sangat terhormat. Kakek Xiao memandang putranya dan berkata dengan ringan, "Apakah saya masih perlu khawatir tentang ini? Lihat saja pengaturannya." "Ya." Xiao Yunfeng buru-buru membungkus sebagai tanggapan. Kedua, ini tentang Jack Ma. Ketika Nyonya Xiao mendengar Xiao Yunfeng menyebut nama ini, ujung tajam keluar dari matanya yang keruh, dan berkata, "Bicaralah." Xiao Yunfeng ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayah, setelah beberapa penyelidikan dan konfirmasi oleh putraku, Jack Ma ini jelas merupakan anak dari saudara kedua dan Shantima." Ketika Nyonya Xiao mendengar kata-kata itu, tidak ada kejutan di wajahnya, tetapi tatapan rumit muncul di matanya, dan kemudian dia berkata, "Lalu apa?" "Ayah, keterampilan medis Jack Ma ini sangat tinggi dan kungfunya sangat bagus, bahkan nenekku bukan lawannya, anak ini, dia pasti sudah belajar tentang balas dendamnya, jika dia dibiarkan, itu pasti milik keluarga Xiaoku." "Bencana." "Ah." Xiao Yunfeng berkata dengan cahaya dingin di matanya. Ketika Nyonya Xiao mendengar kata-kata itu, matanya juga tidak yakin.
Seperti karakter Gunung Dingjun keluarga Xiao ini. Kakek Xiao secara alami sudah tahu tentang situasi Jack Ma. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata putranya, hatinya sangat rumit. Bagaimanapun, Jack Ma juga cucunya. Sekarang, putranya harus menyingkirkan cucu ini, yang membuatnya sedikit tidak nyaman sebagai seorang kakek. Bagaimanapun, tidak peduli apa, keputusan untuk mengusir Shanti Ma dan bayinya dibuat oleh dirinya sendiri. Sekarang, anak itu belum mati, tetapi telah tumbuh dan menjadi pemuda yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sejujurnya, dia menyesali keputusan yang dia buat. Namun, untuk menjaga keluarga Xiao, dia hanya bisa melakukan ini. Lagi pula, pada saat itu, putranya yang lain, Xiao Yuntian, diposisikan sebagai pengkhianat. Jika dia tidak memisahkan diri darinya, maka keluarga Xiao akan sial. Dia harus memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, bukankah kamu mengirim nenek Gu untuk membunuhnya? Xiao Yunfeng berkata dengan malu, ayah, bahwa Jack Ma benar-benar tangguh. Nenek Gu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Selain itu, dia sendiri sudah mati. Aku curiga Jack Ma membunuhnya. Ketika Nyonya Xiao mendengar kata-kata itu, ada jejak kesedihan di matanya, dan dia bergumam, anak ini memang tidak sederhana. Bukankah anak ini mudah? Mendengar pujian ini, Xiao Yunfeng merasa sedikit gugup di hatinya. Anda harus tahu bahwa putranya Xiao Longxuan sangat baik, dan dia belum pernah menerima pujian seperti itu dari lelaki tua itu. Sekarang, dia benar-benar memuji putra terlantar itu, yang membuat Xiao Yunfeng merasa sangat tidak nyaman. Setelah lelaki tua Xiao menyelesaikan kekagumannya, setelah berpikir lama, dia berkata kepada Xiao Yunfeng, jangan sentuh anak ini untuk saat ini, aku ingin melihatnya dan berbicara dengannya. Ketika Xiao Yunfeng mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ayahmu sendiri, katanya tidak akan membiarkan dia berurusan dengan anak terlantar itu. Dan juga untuk bertemu dengan putra terlantar, ingin mengobrol dengannya. Ini memberi Xiao Yunfeng firasat buruk di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, ayah, apakah kamu masih perlu melihat putra terlantar itu? Nyonya Xiao menatap Xiao Yunfeng dalam-dalam dan berkata, pada akhirnya, dia memiliki darah keluarga Xiaoku. Pada akhirnya, dia juga cucuku. Tubuh Xiao Yunfeng bergetar lagi, dan berkata, ayah, maafkan anakku, anak itu pasti tahu balas dendamnya, dan dia juga tahu bahwa wanita Gu dikirim oleh putranya, jika Anda ingin melihatnya, dia takut akan tidak menjual wajahmu seperti ini. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Nyonya Xiao bertanya balik. Xiao Yunfeng kehilangan kata-kata, hatinya gemetar, dan matanya tidak yakin. Dia berpikir dalam hati, bagaimana jika ayahnya menyukai anak yang ditinggalkan? Tidak. Dia tidak boleh membiarkan anak itu ada. Anak itu adalah momok bagi keluarga Xiao dan dia. Dia harus membunuhnya secepatnya. Memikirkan hal ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Nyonya Xiao sudah tua dan canggih, dia sepertinya merasakan niat membunuh Xiao Yunfeng. Dia memandang Xiao Yunfeng dan berkata dengan berat, Yunfeng, izinkan saya memberitahu Anda, sebelum saya memutuskan untuk membunuh Jack Ma, Anda tidak diizinkan mengirim siapapun ke berurusan dengannya. Tetapi, oke, lakukan seperti yang aku katakan. Suara Nyonya Xiao sedikit meningkat. Ya, pergi. Xiao Yunfeng membungkuk sebagai tanggapan dan pergi. Namun, ketika dia pergi, kakinya dipenuhi timah, dan jantungnya bergetar hebat. Dalam percakapan dengan ayahnya ini, dia merasakan krisis. Dan rasa krisis ini justru karena ayahnya, yang tampaknya memiliki pandangan berbeda tentang Jack Ma, ayahnya tampaknya memiliki niat untuk memenangkan cucu ini. Ini bukan yang dia izinkan. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yunfeng menjadi semakin membunuh.